10 alasan mengapa Anda ditolak saat menawarkan peluang 3i Networks. Apakah Anda pernah ditolak? Yes ya. Kalau Anda ditolak, Anda orang yang luar biasa. Berarti ada aktivitas yang Anda lakukan ya. Anda presentasi, makanya Anda ditolak. Nah, di video kali ini kita mau belajar ya. Apa sih alasan ya? Alasan utama kenapa orang itu menolak. Nah, materi ini saya ambil dari sebuah buku yang luar biasa yang berjudul Success in Networking Insurance. Fast Track to Crown Agency. Yang nulis Crown ini ya, bukan main-main ya. Crown termuda, Bapak Yosep Setiawan. Belum sampai usia 30, wah beliau sudah jadi Crown Agency. Menikmati penghasilan ratusan juta per bulan. Kalau Anda pengen seperti beliau, ya belajar ya. Pelajari dan praktekkan apa isi buku ini. Dan Anda akan lebih cepat lagi untuk sukses. Oke, apa sih alasan kenapa orang itu nolak gitu? Kenapa? Oke, kita akan bedah satu persatu. Tujuannya apa? Supaya kita memahami. Dan kalau kita sudah paham alasan-alasan ini, kita bisa perbaiki. Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kita buat supaya orang-orang itu kemudian mau join? Oke, apa saja 10 alasan ini? Yang pertama adalah tidak melakukan follow up. Ya. Banyak orang hanya sekedar presentasi, sekedar cerita, tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada follow up-nya. Nah, kemudian Anda menganggap, wah udah dia menolak. Ya wajar gitu ya, orang itu menolak tidak mau gabung, karena biasanya orang itu butuh lebih banyak informasi. Menurut data, menurut survei, lebih dari 90% networker berhasil closing setelah follow up 3 sampai 5 kali. Ya. Jadi kalau Anda tidak melakukan follow up, waduh, 90% kesempatan hilang. Benar nggak? Nah, itu jadi penting sekali untuk melakukan follow up. Ya. Follow up ke orang yang memang mau di follow up. Artinya orang yang ada ketertarikan. Kalau memang benar-benar nolak, ya sudah, Anda next ke orang lain lagi aja. Ya, jangan terlalu memburu satu orang ini. Anda lakukan yang banyak dan Anda juga follow up. Paham ya? Jadi penting sekali untuk melakukan follow up. Caranya melakukan follow up gimana? Ya, Anda bisa ajak leader Anda ya untuk mendampingi Anda untuk menjelaskan kepada prospek. Anda bisa ajak prospek Anda ke pertemuan ya. Ada BOP, ada seminar apa, Anda ikuti ajak mereka. Dan Anda juga bisa kirimkan informasi-informasi mengenai peluang ini. Ya, Anda bisa kirimkan foto, video, dan informasi yang lain supaya prospek lebih banyak informasi. Alasan kedua, penjelasan yang kurang menarik. Ini salah satu alasan juga kenapa orang tidak mau join. Karena orang yang menjelaskannya ya nggak menarik gitu loh. Prospek nggak paham gitu, nggak bisa nangkep apa yang dijelaskan. Ya dia makanya nggak mau join gitu kan. Makanya penting bagi Anda untuk mau belajar, untuk mau meningkatkan diri Anda. Memang begitu Anda join, nggak mungkin Anda langsung mahir ya, Anda langsung lancar, Anda presentasinya. Nggak bisa. Tetap Anda perlu proses ya, Anda perlu latihan. Anda ingat, kuantitas itu mengalahkan kualitas. Artinya kalau Anda lakukan yang banyak, kuantitasnya banyak, kualitas Anda otomatis akan naik. Anda nggak bisa presentasi sedikit, tapi kualitas Anda akan bagus sekali. Nggak bisa. Jadi Anda perlu lakukan yang banyak sambil belajar terus meningkatkan ya kualitas diri Anda. Sehingga presentasi Anda semakin menarik. Tujuan Anda presentasi apa sih? Supaya prospek paham. Benar nggak? Supaya prospek itu paham apa benefit dari yang Anda tawarkan. Apa keuntungan mereka join 3i Network ini? Kalau mereka paham, ya kemudian mereka akan join. Kalau mereka aja nggak paham, karena Anda yang jelasinnya nggak jelas gitu kan, ya udah mereka nggak akan join. Oke ya, jadi Anda perlu lakukan yang banyak, perlu berlatih ya, di depan kaca, mungkin di depan kamera, di depan handphone seperti ini. Anda latihan terus, Anda latihan dengan leader Anda, role play, dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat saya presentasi lancar sekali, ngomong di depan kamera lancar sekali, presentasinya memukau, wow gitu kan. Ya, kenapa? Karena saya sudah lakukan banyak kali ya.
Saya udah lakukan ratusan kali. Saya bikin video seperti ini aja udah lebih dari 300 kali ya, 300 video gitu. Jadi wajar gitu ya. Makanya Anda perlu lakukan yang banyak. Alasan ketiga, waktu presentasi yang kurang tepat. Nah, itu juga bisa jadi alasan kenapa orang menolak bis ini. Misalnya seperti ini, Anda ya tanpa bikin janji dulu, tiba-tiba datang ke rumah teman Anda. Ini teman baik Anda. Ya, Anda datang, kemudian Anda presentasi tawarkan peluang 3i Network ini. Yang tidak Anda tahu ya, teman Anda ini sama istrinya itu lagi berantem. Ya, mereka tuh lagi berantem, Anda tiba-tiba datang nawarin bisnis ini. Ya, waktunya nggak tepat. Artinya apa? Anda presentasinya bagus sekali. Mungkin dia oke, setuju dengan Anda, ini bisnis bagus. Tapi karena waktunya tidak tepat, akhirnya dia tidak join. Nah, penting bagi Anda untuk bikin janji dahulu ya, untuk bertemu dengan prospek. Ya, jangan sampai Anda datang ke prospek Anda, dia lagi kedukaan. Ya, orang tuanya meninggal, Anda presentasi gitu. Wah, ya. Jangan sampai Anda dikasih bogem mentah gitu ya. Bogem yang belum matang gitu. Oke, jadi waktu yang tepat itu Anda perlu perhatikan. Anda juga perlu perhatikan tempatnya ketika Anda janjian dengan prospek Anda. Apakah tempat itu nyaman untuk berkomunikasi? Jangan sampai Anda ketemu, wah tempatnya bising sekali, berisik, Anda nggak bisa dengar gitu kan. Ya sudah, nggak efektif jadinya, makanya orang juga nolak. Ya, jadi perlu perhatikan waktu yang tepat. Alasan keempat, prospek kesulitan keuangan. Yes, ini bisa menjadi salah satu alasan juga mengapa prospek menolak. Ya, dia saat ini, ya Pak, buat makan aja susah ini kan. Ya, dia hidup pas-pasan yang nggak ada uang untuk bergabung. Sebetulnya modal untuk bergabung, untuk sukses di 3i Network itu bukan sekedar uang. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kemauan. Orang itu mau berhasil atau tidak. Orang itu mau keluar dari keadaannya yang tidak nyaman itu atau tidak. Kalau dia terus mau di kondisi seperti itu ya sudah, silakan saja. Tapi kalau dia pengen berubah, pengen kehidupan yang lebih baik, 3i Network menawarkan peluang yang luar biasa. Ya banyak, saya dengar leader-leader yang luar biasa, leader-leader besar di 3i Network memulai dari minus. Artinya nggak punya apa-apa, akhirnya apa yang ada di rumahnya dia jual, ya, buat bergabung. Buat bergabung 400.000 saja di bulan pertama nggak ada duit. Ya, dia harus jual apa yang ada di rumahnya, mungkin TV-nya, bahkan ada yang menggadaikan sepeda motornya demi untuk bergabung. Tapi sekarang, wow, mereka punya kehidupan yang luar biasa. Jadi, ya Anda bisa jelaskan kepada prospek yang, wah saya nggak punya uang. Ya, Anda bisa bilang, justru itu. Ya, ketika Anda bergabung di sini, Anda bisa dapat uang. Mau sampai kapan nggak punya uang? Betul tidak? Alasan kelima, tidak disetujui oleh keluarga prospek. Anda pernah ada presentasi, kemudian mereka tidak mau bergabung karena tidak disetujui oleh keluarganya. Ya, memang ya banyak orang keluarganya itu ya tidak percaya dengan apa yang keluarganya ini mau bergabung gitu ya dengan 3i Network, mereka belum pernah dengar dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya takut Anda kecewa ya, Anda mau join di sini takut Anda kecewa. Makanya mereka memproteksi diri Anda, udah nggak usah bergabung, jangan-jangan itu bodoh dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda mau prospek seseorang ya, kalau Anda undang untuk Anda presentasi, jangan hanya dia sendiri. Oke, kalau dia punya istri, ajak istrinya juga sekalian. Jadi Anda presentasi langsung. Ya. Jadi Anda ajak pasangannya supaya apa? Ya supaya langsung mendengar penjelasan yang sama, punya mindset yang sama. Lah kalau ini misalnya si suami dijelaskan, wow, excited ya. Wih, ini bis luar biasa bagus. Tapi apakah bisa dia menjelaskan ke istrinya sama seperti waktu Anda jelaskan? Enggak kan? Ya menjelaskan hanya bisa sepotong, karena dapatnya sepotong, ya istrinya udah bereaksi negatif. Tapi kalau dapatnya sama, nah mereka bisa berdiskusi. Alasan keenam, prospek tidak punya impian atau tujuan. Nah ini banyak sekali terjadi. Ya karena himpitan ekonomi, mungkin karena latar belakang, ya karena pendidikan yang rendah, ya karena
sekian lama terkondisi oleh lingkungan, banyak orang tidak berani lagi bermimpi. Mereka tidak berani bercita-cita ingin lebih baik dari kondisi mereka saat ini. Banyak orang menyerah, terkapar kehidupannya. Ya udah, menerima apa adanya. Ya, bisa makan saja sudah bersyukur sekali. Ya, hidup dari hari ke hari itu saja sudah disyukuri. Mereka tidak berani bermimpi ingin dapat kehidupan yang lebih baik. Nah, banyak orang seperti itu. Makanya Anda perlu membangkitkan impian mereka. Memberikan mereka harapan bahwa 3i Network itu bisa menjadi solusi bagi mereka. Latar belakang apapun, ya mereka punya pengalaman apa, nggak punya pengalaman bis, dan lain sebagainya. Semua orang punya kesempatan yang sama di 3i Network. Kuncinya adalah mereka mau. Kalau mereka mau, pasti akan ketemu caranya. Ya, jadi Anda perlu membangkitkan ya. Karena itu banyak sekali orang tidak berani join, tidak berani mau menjalankan bis ini karena mereka tidak percaya dengan dirinya, mereka tidak punya impian yang jelas, tidak punya tujuan dalam kehidupan, ya hanya sekedar ya pokoknya hari ke hari berlalu seperti biasa. Nah, Anda bisa membangkitkan impian mereka, ya. Jadi kalau mereka bisa punya harapan bahwa mereka bisa punya kehidupan yang lebih baik, mereka bisa mewujudkan impian yang mereka pendam, mereka tutup rapat-rapat. Wow, ya, mereka bisa join di 3i Network. Alasan ke-7, prospek sombong dan tidak mau membuka pikirannya. Anda pernah ketemu ya orang mungkin punya jabatan yang tinggi ya, kehidupannya sangat nyaman ya. Kemudian ketika Anda prospek, Anda jelaskan mengenai peluang 3i Network, ini bukan buat saya. Nah, gitu ya. Jadi dia sombongan, tidak mau membuka pikirannya. Nah, jadi Anda perlu jelaskan, Anda perlu buka mindsetnya bahwa bis 3i Network itu berbeda dengan bis yang lain. Di sini Anda tidak perlu modal yang besar, ya. Pengeluaran adalah investasi, tidak perlu tempat khusus, betul tidak ya? Tidak perlu gaji karyawan, ya. Tidak perlu hal-hal ya yang biasa bis konvensional perlukan. Tidak perlu modal yang sangat besar. Dan bisa dimulai dari posisi mereka saat ini. Mereka lagi bekerja, ya mereka punya bisnis, mereka bisa mulai di sela-sela waktu luang mereka. Jadi Anda perlu jelaskan. Kalau mereka paham bahwa bis ini bagus, bis ini bisa menjadi jalan, menjadi kendaraan bagi mereka untuk mewujudkan impiannya, yes, mereka akan join kepada Anda. Alasan ke-8, prospek pernah tertipu. Ya, ya ini banyak juga ya. Banyak orang tertipu dengan investasi bodong, dijanjikan sesuatu yang muluk-muluk, wow ya. Mereka ya taruh semua uangnya di situ, bahkan jual rumahnya, jual ladangnya, ternyata duitnya dibawa kabur, hilang semua. Jadi trauma, ya. Jadi makanya ketika ditawarkan peluang 3i Network, mereka menolak, ya. Mereka menolak. Ya, jadi Anda perlu jelaskan bahwa 3i Network itu berbeda, perusahaan CAR ini perusahaan besar ya, sudah berpengalaman 44 tahun ya, kantor ada di hampir seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Ya, jadi Anda perlu jelaskan bahwa ini berbeda ya. Ini berbeda dengan ya sesuatu yang pernah mereka alami, sesuatu yang mereka pernah tertipu gitu kan. Jadi Anda perlu memberikan informasi yang baru. Alasan ke-9, prospek pernah mencoba tapi tidak berhasil. Jadi banyak orang sudah mencoba di bis seperti ini ya, mereka anggap sama gitu kan. Mereka mungkin pernah join bis MLM. Ya harus beli produk ya tiap bulan tutup poin dan lain sebagainya. Mereka udah keluarkan duit banyak ya beli produk tapi nggak kejual ya, hanya numpuk di gudang ya akhirnya dibuang. Itu kan sayang banget. Nah makanya Anda perlu jelaskan bahwa 3i Network itu berbeda. Di sini Anda tidak perlu ya membeli barang ya, harus menumpuk barang, jualan barang nggak perlu. Ya, Anda tidak perlu stok barang dan lain sebagainya. Lebih simpel, ini produk keuangan. Anda hanya ngajak nabung unit link ya. Orang persiapkan masa depan mereka, punya investasi, ada proteksi dan punya peluang income sebagai agen asuransi berlisensi AAJI.
Jadi ini sesuatu yang berbeda. Anda perlu jelaskan. Alasan ke-10, diri sendiri. Nah, ini juga banyak. Kenapa orang menolak? Ya, karena diri sendiri. Diri sendiri dari orang yang menawarkan. Ya, misalnya Anda orangnya arogan, ya, orangnya nggak mau dengerin, ya, orangnya sombong, ya, orangnya inginnya memerintah-merintah gitu kan. Ya, orang nggak nyaman dengan Anda. Sehingga orang walaupun tahu bisnis ini bagus, mereka nggak mau join di tim Anda. Mungkin tahu ini bagus, dia akan join ke orang lain. Oke, jadi Anda perlu meningkatkan diri Anda. Ya, Anda menjadi orang yang lebih sabar, Anda menjadi orang yang mau mendengarkan, tidak suka berdebat gitu. Kalau Anda suka berdebat, Anda suka menyalahkan prospek Anda, ya prospek Anda nggak senang dengan Anda. Oke, jadi Anda perlu meningkatkan diri Anda. Anda bisa baca-baca buku banyak sekali. Ya, buku-buku pengembangan diri, nggak ada alasan lagi. Anda bisa nonton video seperti ini untuk membuat diri Anda menjadi lebih baik. Menjadi orang yang lebih berpengaruh. Sehingga orang itu nyaman dengan Anda, percaya dengan Anda. Yes, ketika saya join dengan Bapak ini misalnya, gitu, saya yakin saya bisa sukses. Ya, saya respect, saya hormat dengan beliau, dan saya ingin mengikuti beliau karena beliau sudah membuktikan sukses di PS3i Network. Itulah ya 10 alasan mengapa Anda ditolak saat menawarkan peluang 3i Network. Dan kalau Anda pengen belajar lebih banyak lagi bagaimana bisa sukses di 3i Network, Anda bisa pelajari di buku ini ya, buku Success in Networking Insurance karya Kron 002 Bapak Yosef Setiawan. Kabar baiknya, ini ada promo ya, mulai tanggal 10 sampai 31 Oktober 2019 ada promo buku ini ya, ada promo buku ini. Promonya kalau Anda beli satu harganya 100.000, kalau Anda beli dua ya harganya cukup 150.000. Anda hemat 50.000 ya. Segera Anda beli bersama tim Anda dan pelajari, praktekkan. Anda akan menuai kesuksesan yang luar biasa. Apa saja yang Anda pelajari di buku dahsyat ini? Yang pertama adalah hal dasar dalam memulai bisnis network marketing. Yang kedua, cara follow up calon prospek yang benar. Yang ketiga, cara mematahkan keraguan calon prospek. Yang keempat, cara membangun bisnis network marketing yang jangka panjang. Yang kelima, cara menjadi pribadi yang berpengaruh. Yang keenam, cara membuat goal setting. Dan yang ketujuh, cara mengenali indikasi orang kaya pada diri sendiri. Wow ya, konten yang luar biasa. Segera order sebelum kehabisan, stoknya tinggal sedikit. Oke, Anda bisa hubungi admin di bawah ya, hubungi nomor di bawah, segera pesan sebelum kehabisan. Oke, kalau Anda pelajari dan praktekkan, saya yakin kesuksesan juga bisa menjadi milik Anda. Pasti bermanfaat, silahkan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.